Yo, welcome back. It's me again. I'm back. Yay. Eh, Gara-gara puasa ya, jadi kita postpone dulu kita. Kita jadi jarang muncul. Yep. Oke, so hari ini gue di sini kita gue nggak bakal ngebahas karakter FGO lagi. Gue bakal ngebahas series. Mungkin apa ya, seriesnya udah banyak yang tahu soalnya pas seasonnya keluar lumayan booming juga, yaitu How a Realist Hero Rebuild the Kingdom, atau bahasa Jepangnya Genshitsu Hyugi Yusha no Okoku Seikenki. Panjang, tapi itu persetan sama title ya, nggak peduli sama title, yang penting adalah ceritanya. Ini menurut gua anime dengan cerita yang lumayan bagus, walaupun ya ini isekai, harem segala macam bla 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 bla. Yang penting ceritanya bagus, itu yang gue penting. Basically, bayangin aja kalau misalkan lu lu nonton Slime, tapi ilangin semua actionnya, fokus politik. Basically ini anime pertama kalau yang gue salah yang masukin konsep ini, dan sekarang udah kalau nggak salah di musim ini ada satu lagi, di musim kemarin ada satu lagi yang mirip banget konsepnya kayak gini. Dan menurut gue ini gue apresiasi banget sih sama writernya, karena bikin cerita yang fokus politik itu nggak gampang. Oke, jadi apa sih ceritanya? Mungkin di sini bakal agak panjang ya kita ngebahasnya, tapi ya. Mungkin kita bakal agak panjang bahasnya sih, tapi spoiler alert, gue bakal bahas sampai habis. Tapi tenang aja, gue cuma bakal bahas sampai season 1-nya aja. Season 2 buat next video, karena konten. Oke, jadi ceritanya gimana sih? Jadi ya awalnya ya main karakter kita Soma, yang mungkin bakal gue taruh antara di sini atau di sini, muka ya. Dia tuh ya, you know, kayak tipikal isekai protagonis, cuma bedanya dia actually kerja. Dia kerja. Kalau nggak salah gue nggak tahu ini title gue yang sengaja bikinnya kayak gini atau dari sononya emang begitu. Dia itu karyawan negara atau PNS istilahnya lah. Terus abis itu dia itu sebelum dia ke isekai, dia ngomong sama kakeknya itu ngasih, istilahnya apa sih kalau orang tua ngasih nasihat gitu, kayak wawasan apa sih namanya? Iya, pokoknya sebelum kakeknya meninggal, kakeknya bilang jadi sebelum kakeknya meninggal itu kakeknya tuh ngasih kayak wacangan gitu lah, kayak nasihat gitu, supaya Soma itu nikah, which is buat lumayan kayak pas pertama kali gue denger kayak interesting premise. Nah terus abis ke isekai segala macem dan sampai ke apa namanya, dunia kerajaan atau dunia isekai ini, Soma itu didatengin sama rajanya istananya itu. Rajanya itu ngasih tahu Soma kalau misalkan Soma itu bakal dikasih ke kerajaan lain. Soma mikir, bentar, kalau misalkan lo manggil gue kesini cuma buat dikasih ke orang, ini sebenarnya masalah gimana? Karena pas setelah dikasih tahu kalau rajanya ini mau ngasih itu, Soma juga lumayan bingung, kayak kalau misalkan emang gue ke isekai, kenapa gue dipanggil di sini? Gue pasti punya peran penting dong, nggak mungkin gue bakal cuma dibuat dikasih doang. By the way, rajanya namanya itu kerajaannya namanya itu kerajaan something, gue lupa, tapi mungkin ada di sini di skrip gue. Nama rajanya itu Alfreden Albrecht atau Albrecht aja. Nah, kerajaan sebelah yang gue maksud itu adalah kerajaan yang bernama Grand Chaos. Kenapa mau dikasih? Jadi di dunia isekai ini, mungkin kalau misalkan gue bisa taruh mapnya, itu di atas, bagian atas belahan dunianya itu lagi ada masalah dengan Demon Lord. Demon Lordnya itu you know, Demon Lord doing Demon Lord stuff, which is ngancurin hampir
semua tempat. Tapi kerajaan Grand Crash ini bakal ngelindungi semua kerajaan. Tapi masalahnya mereka minta sumbangan, istilahnya gitulah. Kayak oke, gue bakal ngelindungin lu semua, tapi tolong kasih kita bantuan dengan entah itu makanan ke apa duit ke apalah, istilahnya bantuin kita supaya kita bisa nahan Demon Lord. Habis itu tapi Soma nggak mau dong, kata Soma ini nggak beres nih. Kok gue mau dikasih aja gitu sebagai seorang quote unquote istilahnya hero, karena kan pas dulu jelasin kalau kerajaan itu punya sihir buat manggil bla 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 dan orang itu bakal mengubah semua dunia bla 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 bla. Panjang. Istilahnya Soma nggak mau dikasih ke kerajaan, nggak mau dijadiin sumbangan ke kerajaan Grand Chaos. Soma minta tolong kasih lihat semua masalah di kerajaan ini dan kemungkinan besar Soma bisa nyelesain. Dan itulah yang Soma lakukan. Dan juga sebenarnya kalau misalkan mau menanya, raja juga nggak mau ngasih. Cuma karena kayak kekurangan duit aja, jadi dia mau ngasih. Nah, setelah 2-3 hari Soma coba ngurusin kerajaan ini, akhirnya Soma mulai dapat kepercayaan dari rajanya supaya oke, orang ini bisa mimpin kerajaan. Actually dibanding rajanya sendiri, rajanya sampai kaget. Jadi setelah beberapa hari setelah itu, kalau salah 3 hari setelahnya, Soma dipanggil ke ruangan kerajaan. Soma langsung dinobatin jadi raja baru dan raja sebelumnya turun. Dan setelah itu Soma dijodohin sama anaknya rajanya, yang bernama itu Elfrieden Lycia. Bakal gue taruh sini. Harem pertama. Ini konsisten paling kuat. Terus sebenarnya Lycia nggak mau dijodohin. Cuma Lycia penasaran kenapa bapaknya percaya banget sama orang yang dipanggil dari dunia lain dan baru datang di dunia ini selama 3 hari. Dan fun fact aja, di dunia ini 1 minggu ada kalau nggak salah 8 hari, dan 1 bulan itu ada lebih dari bulan kita. Jadi emang agak beda dikit. Nah, tapi setelah Lycia ngeliat cara kerja Soma dan kinerjanya, Lycia mulai percaya sama. Dan apa namanya, konsep di dunia ini setiap orang itu punya magic, entah itu api, tanah, air, udara, dan bla 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 bla. Gue lupa spesifikasinya apa. Pokoknya ada 5 elemen, kalau 5 apa 6 elemen gitu. Pokoknya ada api, tanah, angin, air, terus ada cahaya atau light, itu buat healing. Sama ada dark. Nah, dark ini sebenarnya bukan apa ya, istilahnya bukan dark magic ya, tapi lebih ke magic yang nggak masuk ke 5 magic atau 5 atau 4 magic itu. Jadi basically kayak kalau misalkan lo bisa ngendalin petir, itu masuk ke dark magic. Ngendaliin something yang nggak ada di elemen-elemen lain itu masuknya ke dark magic. Jadi kayak misalkan puppet, mind control, mind reading, time travel, ada time travel, atau mind transfer, itu masuknya ke black magic. Nah, Soma ini disuruh megang tempatnya buat kayak ntar dikasih tahu magic lo apa, dan dia bisa punya magic yang menurut gue cukup unik. Jadi ini mirip kayak puppet, dia bisa nge-puppet benda, tapi dia bukan ngendalin bendanya, dia naruh pikirannya ke benda tersebut. Jadi kalau misalkan dia naruh pikirannya ke pensil, dia bisa bikin pensilnya nulis sendiri tanpa harus diurusin sama dia, karena punya otak dia dalam situ, which is cukup unik karena ya basically kerjaan dia seharian nulis. Abis itu beberapa hari kemudian setelah dia dapat kemampuan itu, dia itu ngumumin bahwa dia itu lagi nyari orang-orang berbakat, karena di kerajaan itu orang berbakat itu kurang lah istilahnya. Dia ngasih tahu kalau dia butuh banget orang-orang yang bisa dipercayain
dan punya bakat yang dibutuhin banget sama kerajaan. Nah, ada dari beberapa orang ini gue bakal bacain semua orang yang diterima. Satu, ada Doma Juna, Inoue Tomoe, Kwamin Hakuya, Panachota Poncho, Urgard Aisyah. Jadi ntar ini bakal gue jelasin sendiri. Jadi agak-agak ribet sih ngejelasin mereka satu, tapi istilahnya Juna bakal jadi penyanyi entertainment, Hakuya bakal jadi kaki tangannya Soma, Poncho bakal jadi chef, Aisyah bakal jadi penjaga Soma. Nah, dari mereka semua ada yang unik, yaitu Tomoe. Tomoe itu punya kemampuan dia bisa bicara sama hewan. Itu yang gue pikir. Tapi setelah gue baca-baca lagi, ternyata bukan cuma hewan. Di anime dibilangin kalau dia bisa bicara basically sama semua makhluk hidup, termasuk iblis. Dan itu shock. Semua orang shock karena nggak ada yang tahu itu gimana caranya. Tapi Tomoe bisa. Abis itu mereka nyari apa istilahnya, cari cara supaya gimana cara kita bisa nyimpen Tomoe agar aman tanpa harus ngasih tahu ke semua kota. Karena kalau misalkan semua benua tahu ada orang yang bisa ngobrol sama iblis, masalah. Jadi Tomoe sama ibunya diangkat jadi istilahnya keluarga kerajaan. Jadi basically Tomoe jadi adanya Alicia. Nah, di suatu hari Hakuya ini ngasih jadi penasehat gitulah dia istilahnya, bla 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 bla. Dia nyuruh Soma buat istirahat. Kayak lu udah kerja kepanjangan, tolonglah apa istilahnya istirahat sebentar. Dan terus Soma bilang, tapi kan ini kerjaan masih banyak gitu kan. Terus kata Hakuya, bukan istirahat biasa, tapi istilahnya istirahat sama bininya atau istrinya Alicia. No, mereka cuma ngedate doang. Mereka jalan berdua, tapi dia bawa Aisyah yang Dark Elf buat jagain mereka, soalnya takutnya kalau ketahuan ada kenapa-napa jadi bla bla bla. Mereka datang ke tempatnya Juna kerja, itu kayak sebuah cafe gitu. Nah di situ itu dia nggak sengaja dengar pembicaraan yang ngomong itu salah satu itunya adalah Magna Halbrand dan Foxia. Mereka berdua ini kayak tentara gitu. Halbrand itu dia atau Magna Halbrand itu dia salah satu tentara dari tentara darat, angkatan darat. Foxia ini tentara bayaran istilahnya gitu lah, mercenary gitu lah. Nah, buat tentara di sini di dunia ini agak unik, dimana technically tentaranya itu bukan di bawah kerajaannya, tapi mereka punya kerajaan masing-masing yang dipimpin sama kerajaan ini. Nah, masalahnya mereka bertiga pengen kudeta. Mereka pengen istilahnya apa ya, nggak demen aja gitu sama Soma. Mereka masih nggak percaya, kayak ini apa sih, orang kok tiba-tiba datang ngambil takhta bla 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 bla, ngatur-ngatur. Dan mereka niatnya Soma pengen ngambil semua prajurit dari 3 angkatan, masukin ke kerajaan langsung, ke kerajaan main force-nya. Jadi nggak dipisah-pisah. Tapi mereka nggak mau. Nah, abis itu mulailah nih ada kayak istilahnya apa ya, debat lah istilahnya, kayak ini gimana mau masalahnya. Terus setelah beberapa hari kemudian Soma itu ngadain rapat lah sama tiga angkatan. Jadi angkatan itu ada angkatan darat, angkatan laut, sama angkatan udara. Atau mereka disebut itu adeptai. 3 orang. Yang pertama itu ada Geos Carmine, dia itu angkatan darat. Ada Excellent Water, dia itu angkatan laut. Atau lagi namanya gue lupa nama siapa. Ntar mungkin bakal gue taruh di atas. Tapi sebelum rapatnya event dimulai,
eh Nyonya Water Excellent atau Excellent itu nanya ke Soma kayak bla 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 bla, terus Soma jawab, tapi setelah denger Soma itu dia langsung tunduk sama Soma karena sebenarnya dia itu udah tahu Soma sifatnya gimana, karena dia itu udah punya orang dalam yaitu Juna. Ternyata Juna adalah cucunya Excella. Itu panjang ceritanya. Nah tapi sebelum itu sebelum perang dimulai, Soma itu dikasih tahu sama Magna Gavian, ayahnya Halberd. Pokoknya intinya sebelum masuk ke Magna Glaive, dikasih tahu sama Georg kalau Georg itu sama sekali nggak demen banget sama Soma karena beberapa hal. Terus sama yang satu lagi juga Verdan atau something gitu namanya, nggak demen juga sama Soma karena kayak ini nggak bisa, kita udah dari dulu begini masa tiba-tiba mau diganti. Nah tapi sebelum perang Magna Glaive atau ayahnya Halberd ngasih tahu datang ke istana, dia minta maaf soal anaknya, soalnya agak ada masalah. Nggak bakal gue bahas detail soal anaknya gimana, pokoknya anaknya bakal lumayan penting juga soalnya dia basically kayak salah satu temennya Soma. Cuma dia dikasih tahu bahwa kudeta ini sebenarnya perang saudara ini sebenarnya cuma rencananya Georg Karlman doang. Sebenarnya niatnya dia adalah dia ngumpulin semua misalnya pejabat korup di istana, dikumpulin ke satu tempat. Jadi kalau misalkan perang ini dia kalah, dia semua orang korupnya bisa ditangkap dan selesai gitu. Cuma Soma ini gimana ya, nggak mau aja gitu. Nah tapi abis itu kita bakal pindah dikit ke sebelah. Di sebelah itu ada kerajaan yang namanya kerajaan Amenodia, basically cuma sebelahan doang, sebelah kiri kalau salah. Nah kerajaan itu tuh dia tuh apa ya, setelah dengar ini tentang kabar ini dia tuh langsung kayak, oh ini kesempatan besar nih, mereka perang saudara, kenapa kita ngambil alih aja. Masalahnya ada loophole sedikit di kontrak pasti kontraknya Grand Chaos, tapi nggak bakal gue bahas karena itu bakal lebih panjang. Intinya mereka perang, kita masuk, abisin kotanya, reclaim, dah simple banget. Cuma nggak semudah itu sih. Terus Soma itu pertama dia bakal nyerang ke angkatan udara, dia nyisain Georg buat terakhir. Dia itu ke angkatan udara yang dipimpin sama Vargas Castor, ya itu namanya Castor. Dia itu punya anak namanya Carla juga masuk di angkatan udara sebagai anak buahnya bapaknya sendiri. Basically Soma ngirim basically tank, bukan tank sih, kayak kapal laut derek sama kayak dinosaurus gitu. Mereka pikir ada Soma dalam situ karena basically itu main force-nya. Jadi Castor nyuruh anaknya buat pimpin prajurit abisin tuh kapal, jangan sampai itu. Tapi pas mereka kesana nggak ada orang, ternyata cuma ada kopiannya Soma doang di situ. Habis itu mereka balik lagi karena setelah tahu oh ini jebakan, mereka balik ke istana angkatan udara dan Soma dari situ dan udah nangkep Castor. Dan Castor dikasih kalung budak, Carla juga, dan tangan kanannya Castor suruh mimpin angkatan udara buat bantuin Soma buat ngalahin Georg Karlman. Abis itu mereka bakal bawa semua angkatan udara buat lawan kerajaan Amenodia. Abis itu setelah ngalahin angkatan udara, mereka pergi ke tempatnya Georg Karlman. Di sana mereka cuma darat, ngambil semua pasukan di situ, langsung pergi. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Georg itu udah kalah. Istilahnya Georg juga udah sadar kalau Soma itu nggak sebodoh dia pikir. Dia cuma bercanda doang. Dia tahu semuanya. Dia tuh percaya banget sama Soma. Entah kenapa dia percaya banget. Sampai semua orang kayak
kok nih orang percaya banget loh sama orang yang baru datang ke dunia ini. Itu bakal dibahas sedikit di season 2. Habis itu Georg ngasih kalung budak juga ke dia sendiri supaya istilahnya apa ya, dia istilahnya anggap dia bilang dia kalah lah. Habis itu kerajaan Amerondia datang ke sebuah tempat yang dipimpin sama Exela, cuma Exela diam-diam itu ngirim istilahnya apa ya, anak buah ke depan buat ngasih tahu supaya tolong jangan nyerang kota ini selama sekitar 3 hari. Tapi mereka terima juga karena mereka kayak ya udah kita terima aja. Terus dia juga dia tuh ya udah kayak orang istilahnya kayak orang informasi aja gitu, kayak oke, lu jangan nyerang kalian 3 hari, gua kasih informasi, istilahnya itulah supaya mereka nggak nyerang. Tapi sebenarnya itu cuma urusan Exela doang, cuma undur waktu sampai Soma urusannya selesai. Habis itu setelah itu stuff happen. Sebenarnya ada event di belakang di mana sebelum mereka ikut perang itu ada event di mana tempatnya Aisyah itu pernah longsor segala macem, terus Soma bantuin bapaknya Aisyah, dan bapaknya Aisyah terbantuin di perang. Ya kepanjangan ntar video ya. Intinya mereka ngebantuin buat ngalahin Abydonia. Tapi mereka nggak nyerang Abydonia, mereka langsung nyerang kapitalnya. Karena basically semua pasukan Abydonia lagi di tempat Exela dan pasukan Soma lagi gerak ke Abydonia. Nah, habis itu bla bla bla, Abydonia datang dan Abydonia ngambil jalan pintas lah istilahnya. Kerajaan Abydonia, gue sebenarnya kayak belum ngasih tahu nama kerajaan, nama raja sama anaknya yang mimpin perang. Ntar mungkin gue taruh di sini. Mereka balik buru-buru gara-gara mereka pengen balik ke tempatnya, soalnya tempatnya bakal dikuasai sama Soma. Setelah mereka sampai pas mereka lagi jalan, mereka kan di-ambush sama pasukan Injuna, pasukannya Exela kalau nggak salah. Di assassinate, dipanahin dari atas, soalnya mereka masuk kayak ravin gitu, tempat yang kecil, jadi mereka hilang banyak banget pasukannya. Habis itu setelah udah lumayan lama perjalanan, Abydonia akhirnya sampai ke kapitalnya, dan juga Abydonia sebenarnya raja Abydonia tuh apa ya, barbar banget sikapnya, jadi kayak udah maju bunuh, dah titik. Dia itu langsung pas udah nyampe ke kerajaannya sendiri, cari Soma, bunuh Soma, dah itu intinya. Nah tapi Soma akhirnya Soma datang ke depan, istilahnya apa ya, datengin ke Raja Abydonia lawan by one istilah gitulah. Habis itu Soma sebelum ngelawan Abydonia, dia bilang ke Carla sedikit kayak, kok agak aneh ya gue, apa gampang banget ngebunuh orang. Itu agak dijelasin sedikit sama di season 2. Pokoknya intinya Soma itu takut kalau dia jadi detektor, jadi penguasa yang keji. Jadi dia Carla itu dijadiin kayak panic button dia. Nah habis itu pas BTW Soma punya boneka gede yang dimana dia bisa taruh otaknya di situ dan bisa jalan sendiri dan nyerang. Nah, terus Soma ngeluarin bonekanya, suruh lawan Raja Abydonia. Terus Soma nyuruh Carla buat dibakar bonekanya supaya Raja Abydonia kebakar juga. Nah, pokoknya intinya Raja Abydonia mati, anaknya kabur. Habis itu Soma ngambil kerajaannya lagi. Yeay. Ngambil kerajaannya Abydonia dan mimpin kerajaannya di season 2. Itu bakal dijelasin banget gimana cara Soma apa istilahnya ngatur kerajaan Abydonia. Tapi masalahnya karena kerajaan Abydonia ini di apa ya, di apa ya istilahnya, didukung sama kerajaan Grand Chaos.
atau kerajaan yang basically bantuin nahan Demon Lord. Jadi saat mereka denger ini kayak ya kita nggak punya masalah, kita nggak punya apa itunya pilihan lain, itu udah dikontrak kalau misalkan mereka diserang kita bakal bantuin mereka. Dan Soma sebenarnya juga udah sadar soal ini, makanya Soma nggak nanda tanganin perjanjiannya pas jadi raja. Nah, habis itu lah season 1 panjang, ceritanya panjang. Tapi ini lumayan seru sih menurut gua. Dan season 2 nya makin seru lagi. Kenapa? Karena haremnya kebentuk di season 2. Anyway, itu aja dari gua buat How Realist Hero Rebuild the Kingdom season 1. Kalau misalkan ada saran mungkin kayak review yang lain atau series yang mau mungkin harus gue bahas atau harus gue tonton mungkin, karena jujur kita nggak nonton anime. Kita musim ini karena musim ini bagus banget, kayak let's watch something. Tapi ya intinya itu aja dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya, video berikutnya.